Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan buatkan narasi yang berjudul tentang mempersempit kesempatan kesenjangan sosial dalam perspektif ekonomi. Pembukaan. Penutupan tirai malam mengubah bayangan kehidupan di kota metropolitan ini. Gedung-gedung tinggi yang menjulang tinggi tampak menara perlindungan bagi mereka orang yang berkuasa di puncak piramida kekayaan. Namun, di bawah bayang-bayang ini, ada sejuta cerita tersembunyi tentang kesenjangan sosial yang semakin melebar. Di tengah kekayaan yang melimpah, jutaan orang masih terperangkap dalam kemiskinan yang tak kunjung berakhir. Saat kita membicarakan ekonomi, seringkali kita terjebak dalam pembincangan tentang pertumbuhan ekonomi yang semakin spektakuler dan angka-angka yang menjanjikan. Namun, di balik angka-angka tersebut terdapat masalah yang semakin meruncing, yakni kesenjangan sosial yang semakin melebarkan jurang antara kaya dan miskin. Perbedaan pendapat dan kekayaan yang besar ini menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu akar permasalahan dari kesenjangan sosial ini adalah distribusi kekayaan yang tidak sama merata. Beberapa kebijakan hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu, sementara mayoritas masyarakat kurang mendapatkan manfaatnya. Pajak yang tidak adil, regulasi yang menguntungkan para pemilik modal besar, dan kurangnya perlindungan sosial bagi mereka yang berada di kelompok rentan semakin memperburuk kesenjangan sosial saat ini. Kesenjangan sosial semakin melebar memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan pendapatan dan kekayaan menciptakan perbedaan dalam akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Anak-anak dari keluarga kurang mampu atau kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, sementara kelompok kaya semakin memperkuat dominasinya. Selain itu, kesenjangan sosial juga dapat mengancam stabilitas sosial dan politik suatu negara. Ketidakpuasan dan ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat yang terpinggirkan dapat memicu ketegangan dan konflik sosial. Kesenjangan sosial yang ekstrim juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan pemerintahan yang selanjutnya akan berdampak pada pembangunan. Mengatasi kesenjangan sosial bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Pertama-tama, penting untuk mengadopsi kebijakan ekonomi inklusif yang memberikan kesempatan yang adil bagi semua warga negara. Dalam hal ini perlu diperhatikan khusus pada sektor pendidikan, pelatihan, dan menciptakan kesempatan yang setara bagi semua individu. Selain itu, penting juga untuk melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial. Kolaborasi antara pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan lembaga-lembaga internasional dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan. Tidak kalah penting, perlindungan sosial harus menjadi prioritas. Sistem perlindungan sosial yang kuat dapat memberikan jaminan kehidupan yang lebih baik atau lebih layak bagi mereka yang berada di kelompok rentan, serta mencegah mereka jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Ini termasuk akses ke perawatan kesehatan, perumahan yang terjangkau, jaringan pengawasan sosial, serta pendidikan-pendidikan yang mungkin bisa diberikan beasiswa oleh pemerintah. Melawan kesenjangan sosial bukanlah pekerjaan satu hari. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen bersama untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Melalui kebijakan yang berfokus pada pemerataan kesempatan, perlindungan sosial, dan kerjasama antar lembaga dan pemangku kepentingan, kita dapat menjalin jalan menuju kehidupan yang lebih baik bagi semua warga negara. Masa depan yang lebih cerah adalah milik kita jika semua bersatu bisa melawan kesenjangan sosial yang ada saat ini. Sekian narasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.